Halo semua, perkenalkan nama saya Antonina Pancayuni Wulandari dan tim. Kami dari jurusan Psikologi Fakultas Humaniora Universitas Bina Nusantara, Jakarta. Kali ini kami akan mempresentasikan penelitian kami tentang gambaran resiliensi selama pandemi COVID-19 pada individu dewasa. Pada 2 Maret 20, Presiden Jokowi mengumumkan kasus positif corona pertama di Indonesia. Virus ini menyerang sistem pernapasan yang bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru, hingga kematian. Hal ini membuat stres, cemas, depresi bagi pasien COVID itu sendiri dan juga mereka yang sehat fisik seperti keluarga, tetangga, atau masyarakat sekitar yang terpaksa harus mengurung diri di rumah. Tidak hanya itu saja, tekanan itu dialami oleh hampir semua lapisan masyarakat tanpa kecuali mahasiswa, dosen, orang tua, pekerja, pengusaha, dan lain-lain. Untuk itulah perlu punya ketahanan diri yang dalam istilah psikologi disebut dengan resiliensi. Pada penelitian ini, rumusan masalahnya adalah bagaimanakah gambaran resiliensi selama pandemi COVID-19 pada individu dewasa, dan tujuan penelitian mengetahui gambaran resiliensi pada individu dewasa selama pandemi COVID. Resiliensi adalah merupakan adaptasi positif dalam menghadapi stres dan trauma. Menurut Campbell, Skill, dan Stein, dan menurut Richif dan Sate, resiliensi merupakan kapasitas seorang untuk tetap berkondisi baik dan memiliki solusi yang sangat produktif ketika berhadapan dengan kesulitan ataupun trauma yang memungkinkan adanya stres dalam kehidupannya. Jadi, resiliensi adalah merupakan suatu usaha dari individu sehingga mampu beradaptasi dengan baik terhadap keadaan yang menekan, sehingga mampu pulih dan berfungsi optimal ataupun mampu melalui kesulitan. Metode dalam penelitian ini adalah kualitatif. Metode penelitian ini adalah kuantitatif deskriptif. Sampel yang digunakan adalah individu dewasa yang tinggal di Jakarta dengan rentang usia 18 sampai 60 tahun. Teknik sampling menggunakan convenience sampling. Alat ukur yang dipakai adalah Resiliency Assessment Tool (RAT). Resiliensi akan diukur berdasarkan framework Magic Box atau dimensi resiliensi menurut Hart, Linko, dan Thomas tahun 2008, yaitu dimensi basic, belonging, learning, coping, dan core concept. Reliabilitas alat ukur dimodifikasi dalam bahasa Malaysia oleh Amalia, kemudian dibahasakan Indonesia dengan tim. Alat ukur ini memiliki 43 item untuk mengidentifikasi resiliensi individu dengan menggunakan skala Likert. Nilai Komba Alpha sebesar 0,947. Nilai tersebut lebih besar dari 0,6 dan mendekati nilai 1, sehingga dapat diartikan bahwa alat ukur ini reliable. Koefisien determinasi R2 yang didapat sebesar 0,8968 atau sama dengan 89,86%. Hal tersebut dapat diartikan bahwa alat ukur ini reliable dan dapat dipercaya sebesar 89,86%. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa responden yang terbanyak adalah berada di kategori sedang, yaitu sebanyak 65,2%. Dan dilihat dari jenis kelaminnya, terbanyak adalah jenis kelamin perempuan dibandingkan laki-laki. Kemudian dilihat dalam kategori resiliensi yang tinggi adalah pada perempuan. Dari hasil penelitian juga menunjukkan bahwa usia terbanyak adalah responden pada usia 18 sampai 30 tahun sebanyak 67 orang, dan terendah adalah responden dengan usia 31 sampai 40 tahun sebanyak 14 orang. Dan kategori resiliensi rendah terbanyak pada usia 18-30 yaitu 69,6. Dilihat dari domisilinya, yang terbanyak responden berdomisili di Jakarta Barat sebanyak 63 orang, dan terendah berada di Jakarta Utara sebanyak 5 orang. Dari hasil penelitian juga menunjukkan bahwa responden berdasarkan pengeluarannya, yang terbanyak adalah pengeluaran di sekitaran 1 juta sampai 3 juta sebanyak 34 orang, terendah di atas 10 juta sebanyak 21 orang. Responden kategori resiliensi tinggi terbanyak ada pada responden dengan pengeluaran 3 juta sampai 5 juta sebanyak 39,13%. Dilihat dari dimensinya, bahwa dimensi belonging itu mempunyai rata-rata tertinggi yaitu 71,47. Selanjutnya dimensi basic memiliki rata-rata 47,17. Berikutnya dimensi coping memiliki rata-rata 45,94. Kemudian dimensi learning memiliki rata-rata sebesar 39,14, dan terakhir dimensi Forceps memiliki rata-rata sebesar 35,68. Kesimpulan dari penelitian ini adalah gambaran resiliensi individu dewasa selama pandemi COVID adalah sebagian besar memiliki kategori sedang. Artinya bahwa meskipun banyak kendala dan rintangan, responden cukup mampu beradaptasi dengan pola hidup yang baru dan punya keyakinan mampu mengatasi kesulitan yang sedang dihadapi. Tingkat resiliensi pada perempuan lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa pengalaman negatif seseorang kemungkinan berdampak dalam menguatkan seseorang berkaitan dengan respon terhadap stres ataupun kesulitan. Berdasarkan penelitian dari Mintasa, Rohmana, dan Budiman 2019. Saran
Adaptasi alat tes diperbaiki bahasanya agar lebih mudah dimengerti oleh responden. Responden diperbanyak, kemudian mempertahankan dan meningkatkan resiliensi. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan penulisan dan kata.